Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Cheng Yao ditusuk dan meninggal. Lalu Tianli menggendong Cheng Yao. Dia meletakkannya di lantai. Aku harus pergi sekarang. Tapi jangan khawatir, aku gak akan membiarkanmu disentuh oleh para zombie itu. Lalu Tianli membakar mayat dari Cheng Yao. Aku akan menempatkanmu di hatiku dan gak akan pernah melupakanmu. 30 menit kemudian di ruangan rapat, mereka semua berkumpul. Kakak Chow, kau bilang ada cara untuk membawa kami keluar dari sini. Apa benar? Kakak Lei, setelah alarm tadi berbunyi, zombie di gedung ini pasti telah berkumpul. Situasinya bahkan gak menguntungkan daripada ketika kita pertama kali masuk ke sini. Jika kita membawa mereka keluar, aku khawatir. Tianli berkata, itu semua bergantung pada satu orang. Dan dia melihat ke arah Yamada. Apa yang kau ingin lakukan? Lepaskan aku. Kalian warga negara Cina gak layak membunuhku. Jangan khawatir, aku gak akan membunuhmu. Tapi aku akan membawamu keluar dari sini juga. Tuan Yamada, kau seharusnya menjaga sikapmu itu. Tenanglah. Lalu mereka pergi melalui lubang ventilasi dengan Tianli di depan dan Tuan Yamada di belakang diikat. Kakak Lei, kita berdua gak mungkin bisa melindungi semua orang ini. Kenapa kau juga membawa kedua wanita bawahan si gendut ini? Mereka gak melakukan hal jahat. Mereka hanya mengikuti orang yang salah. Jika kita meninggalkan mereka berdua, cepat atau lambat, mereka pasti akan dimakan oleh para zombie ini. Biarkan mereka menentukan pilihan mereka setelah keluar dari sini. Saat mereka melewati lubang ventilasi lain, terlihat ada banyak sekali zombie. Begitu banyak zombie. Sister Pinyan, aku sangat takut. Apa kita bisa keluar dari sini dengan selamat? Jangan takut, kita akan selalu bersama-sama. Tuan Yamada, semoga beruntung. Enggak, tolong, biarkan aku pergi. Aku bersedia menjadi sapi perah untukmu. Lalu Tuan Yamada dijatuhkan. Dan karena diikat tali, dia bergelantung di atas. Tolong aku. Lalu para zombie pergi ke arah Tuan Yamada. Sekarang zombinya udah teralihkan. Kita harus bergegas cepat. Ayo cepat. Lalu mereka turun lewat lubang ventilasi lain. Ayo lari. Saat mereka pergi ke pintunya nggak bisa dibuka. Apa yang terjadi? Pintunya nggak bisa terbuka. Sial, pintunya macet. Ruangan di sana memiliki jalan keluar. Ayo ikuti aku. Lalu mereka pergi. Tuan Yamada masih dikerubungi para zombie. Enggak. Siapa yang akan menyelamatkanku? Aku gak ingin mati, tolong aku. Tolong, selamatkan aku. Tuan Yamada, Aoi, Aizawa, cepat, tarik aku. Dengan bodohnya, dua wanita ini menarik Tuan Yamada ke atas. Aoi, Aizawa, terima kasih banyak. Aku akan memberi kompensasi pada keluarga kalian setelah aku kembali nanti. Mereka berdua mendengar itu kaget. Lalu mereka berdua dijatuhkan ke dalam kerumunan zombie. Tuan Yamada, tolong aku. Hanya dengan menggunakan mereka berdua sebagai umpan untuk memikat para zombie ini, aku akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Seorang wanita di negara kita haruslah rela berkorban untuk seorang pria. Itu merupakan kemuliaan bagi kalian. Tuan Yamada pun pergi. Ayo, cepat lari. Lalu tiba-tiba ada yang menembaki mereka. Ternyata itu adalah Tuan Yamada. Hahaha. Sungguh gak disangka. Bukan hanya aku selamat, aku bisa bertemu kalian di sini. Berkat senjata dan mobil pengantar berangkas bank ini, aku bisa sampai di sini. Dengan peralatan ini, semua zombie pasti akan dilumat seperti sosis. Tapi sekarang, waktunya untukku. Lalu Yamada mulai menembaki mereka. Cepat, hati-hati. Beberapa orang mati terkena tembakannya. Ingin menjadikanku sebagai makanan zombie. Sekarang, aku akan membunuh kalian semua di sini. Yamada terus-terusan menembak. Semuanya lari terbirit-birit. Tianli dan Pingyan berhasil bersembunyi. Tapi Yuxin terjatuh. Yuxin, lihat. Kemana kalian bisa melarikan diri? Kalian semua akan mati di sini. Tolong! Wanita sialan ini dengan cepat Suyang mengambil kursi dan menggunakannya sebagai perisai. Dia langsung pergi ke arah Yuxin. Karena kursi itu, mereka bisa nahan serangan dari Yamada. Lalu Suyang langsung menggendong Yuxin. Suyang, ayo ke sini. Akhirnya mereka berdua juga sampai untuk bersembunyi.
apa kau terluka? Aku takut sekali. Lalu Yuxin memeluk Suyang. Muka Suyang memerah. Sedangkan yang lain terkena tembakan dari Yamada. Sushan, Xiaoyue, hei, jangan keluar. Lalu Tianlei menarik Pingyan kembali. Tianlei, bukan kau merasa orang yang paling hebat? Kalau kau benar-benar merasa dirimu kuat, ayo keluarlah, jangan terus bersembunyi. Kakak Tianlei, apa yang harus aku lakukan? Gak ada jalan lain untuk kabur dari sini. Dalam hati Tianlei, suara tembakan dan bau darah akan segera menarik perhatian para zombie. Ini harus diselesaikan dengan cepat. Buka sistem exchange shop. Lalu Tianlei mencoba mengambil suatu senjata. Sistem memberitahu kalau tingkat player gak cukup untuk membeli item ini. Tingkat player gak cukup untuk membeli item ini. Hei, aku sedang dalam situasi terdesak. Apa sistem gak bisa memberiku kredit senjata AK-47 ini? Ini adalah aturan yang dibuat oleh sistem dewa dalam cincin. Semua item dalam exchange shop ini dapat dibeli sesuai tingkat dan jumlah poin. Sistem gak bisa membuat pengecualian. Apa kau gak mengerti kondisiku sekarang? Tunggu, ini hebat. Ini bisa dibeli. Tunggu di sini sebentar, jangan keluar. Lalu Tianlei berbisik kepada Suyang. Baik, aku mengerti. Gak mau keluar. Mari kita lihat bagaimana kalian akan mati. Lalu mobil itu digas maju. Hei, negara anjing, dasar pengecut yang hanya berani mengadakan kendaraan plat besi. Hahaha, bagus. Akhirnya ada yang bersedia menyerahkan nyawanya untuk kubunuh. Mari kita lihat, bela dirimu atau mobilku yang lebih hebat. Lalu Yamada membelokkan mobilnya ke arah Suyang. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di atas. Mau kabur. Aku sudah menebaknya. Cao Tianlei, lihatlah kematian temanmu ini. Saat dia menembak, maaf, aku tidak bisa memenuhi harapanmu. Saat Yamada menembak, tembakannya terkena gas bensin dan akhirnya meledak. Terjadi ledakan yang sangat besar. Karena ledakan itu, mobilnya pun terbakar. Dan Yamada langsung mati seketika. Gendut sialan. Pada akhirnya, kau mati dengan cara seperti ini. Kakak Lei, kau benar-benar luar biasa. Walaupun senjata Yamada sangat kuat, kita berhasil berkat rencana hebat Kakak Lei. Jika tidak, kita tidak mungkin mengalahkannya. Tapi dari mana kau mendapatkan jerigen berisi minyak itu? Itu aku menemukannya tadi di sebelah sana. Mungkin itu jerigen untuk stok persediaan bahan bakar untuk kendaraan bank ini. Sushan, Xiaoyue, Sister Pingyan, apa hanya kita aja yang tersisa dari Tianqi Entertainment? Ternyata masih ada satu yang hidup. Ketua, Yuxin, Xiaohe, syukurlah kau masih hidup. Aku sangat takut. Aku pikir aku akan mati tadi. Aku takut aku gak akan pernah melihat kalian lagi. Ya udah, jangan buang-buang waktu lagi. Para zombie pasti akan segera kemari karena ledakan barusan. Jadi kita harus cepat pergi dari sini. Mereka pun akhirnya keluar. Mereka mencoba menghampiri sebuah mobil. Bagus, mobil ini bisa digunakan. Ketua, kondisi di luar ternyata separah ini. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Perusahaan Tianqi udah gak ada lagi. Dan gak ada lagi ketua sekarang. Mulai sekarang, kau bisa memanggilku Sister Pingyan. Suyang berkata, jika kalian gak punya tempat yang akan kalian tuju, pergi aja bersama kami. Hei, siapa yang menyuruhmu membuat keputusan itu? Kakak Lei, di luar sangat berbahaya sekarang. Kita juga nggak tahu lokasi zombie-zombie bersembunyi. Bukankah lebih baik membawa mereka bertiga? Kita nggak seharusnya meninggalkan mereka di sini dan membiarkan mereka menjadi makanan para zombie. Jika Cheng Yao ada di sini, dia pasti akan membujukmu membawa mereka. Baiklah, terserah. Lakukan apa maumu. Jangan khawatir, ayo masuk ke dalam. Sister Pingyan, ayo kita pergi. Mereka pun akhirnya pergi dari sana. Mereka berempat masuk ke dalam kontainer. Sedangkan Tianlei mengemudi. Li Suyang, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa hubunganmu dengan Cao Tianlei dan juga Cheng Yao? Bagaimana bisa kalian saling mengenal? Mereka adalah teman sekelas saat kuliah. Tapi kamu terlihat seperti bukan seorang mahasiswa. Aku emang bukan seorang mahasiswa. Aku seorang instruktur bela diri. Kenapa? Jangan memandang rendah seseorang. Siapa bilang aku memandang rendah dirimu? Menurutku, seni bela dirimu itu sangat tinggi. Kamu sangat lembut dan juga kuat. Kau sangat kuat dibandingkan mahasiswa lain yang hanya bisa sok kuat untuk memikat seorang wanita. Kenapa kau tiba-tiba duduk di dekatku? Kenapa kau menghindar? Kau belum menjawab pertanyaanku. Kakak Lei dan aku, kita bertemu ketika Kakak Lei sedang melakukan perjalanan. Saat itu, adikku dan aku terjebak di supermarket karena dikepung oleh zombie. Lalu Kakak Lei menyelamatkan kami. Dia juga yang memakamkan adikku yang mati karena tergigit oleh zombie. Jadi aku memutuskan untuk mengikutinya dan menganggapnya sebagai saudara. Aku buta, nggak mengenali kalau kau sebenarnya adalah pria yang baik. Apakah Cheng Yao adalah pacar Cao Tianlei? Itu nggak benar. Aku mendengar kalau Kakak Lei menyukai seseorang. Dia kalau nggak salah adalah artis di akademinya. Wah, kalau gitu Sister Pingnya masih punya harapan. Yuxin, apa yang kau bicarakan? Lalu bagaimana denganmu? Apakah udah punya pacar? Dulu punya, tapi sekarang udah nggak lagi. Aku telah putus dengan pacarku sebelumnya. Baiklah,
Kalau begitu, aku akan menjadi pacarmu mulai hari ini. Kau, apa yang kau katakan? Aku bilang, aku akan menjadi pacarmu. Aku menyukaimu. Aku ini tipe wanita yang gak bisa ditolak loh. Apa kau gak tahu? Kalau wanita akan jatuh cinta kepada pria yang telah menyelamatkan nyawanya. Kau baru aja menyelamatkanku dan membuatku jatuh cinta padamu. Kau harus bertanggung jawab untuk itu. Aku gak menyelamatkanmu karena mengharapkan sebuah imbalan. Aku dengan tulus emang ingin menyelamatkanmu waktu itu. Tapi kau malah menyukaiku. Apa kamu gak mau? Apa aku ini gak layak mendapatkanmu? Apa karena wajahku atau tubuhku ini masih kurang untukmu? Itu... Jika kau gak menjawabnya, aku anggap setuju. Sister Pingyan, Xiaohe, kalian berdua yang menjadi saksi. Mulai sekarang, Li Xiang resmi menjadi pacarku. Jika dia berani mengecewakanku nanti, kalian sebagai saudara yang baik gak boleh membiarkannya aja. Kalian harus membantuku menghukumnya. Aduh, bantu apa? Apa yang telah aku berbuat? Lalu mereka berhenti. Tianlei membuka pintu kontainer dan berkata, kita akan beristirahat dulu di sini sebelum melanjutkan perjalanan besok. Mereka semua pun turun. Di mana lokasi kita ini? Pinggiran kota. Ini adalah daerah penelitian dan pengembangan yang dikelola oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, karena harga tanah di pusat kota sangat tinggi, jadi banyak darinya yang beralih ke pinggiran kota. Namun sepertinya tempat ini masih dalam tahap pembangunan dan masih belum selesai. Jadi seharusnya nggak ada seorang pun di sini. Nggak heran, nggak ada rumah yang dibangun di sekitar sini. Lalu kita akan tinggal di mana? Tianlei menjawab, aku tadi melihat ada kantin yang dibangun di sebelah sana dan aku akan tinggal di sana untuk malam ini. Jika kalian nggak bisa tinggal di tempat seperti itu, maka kalian bisa mencari tempat kalian sendiri. Jangan meremehkan seseorang. Aku bisa melakukannya tahu. Ayo pergi. Di kantin masih ada banyak stok makanan. Wah, sayuran ini masih segar dan untuk makan malam hari ini pasti akan sangat enak. Coba, siapa di antara kalian bertiga yang bisa memasak? Mereka bertiga hanya berdiam. Aku bisa sedikit, tapi aku nggak tahu apakah itu kan sesuai dengan selera semua orang. Masakan apa yang bisa kau masak? Mohon bantuannya. Oke. Karena ini adalah kantin, pasti ada beberapa makanan kaleng. Aku akan mencarinya agar semua orang malam ini bisa makan makanan yang enak. Ini bir dingin. Mari kita bersantai sejenak. Apa kau mau minum dan bersantai? Aku biasanya nggak minum banyak. Dan di situasi sekarang, kita nggak bisa melonggarkan kewaspadaan kita. Jika kita mabuk dan zombie datang, bukankah mereka akan mati? Sayang sekali jika bir ini nggak diminum. Jika kamu nggak meminumnya, maka biar aku aja yang meminum ini, Kakak Lei. Glek. Sangat nikmat. Melihat itu, Tianlei nggak bisa menahannya. Ya, sepertinya nggak apa-apa. Minum sekali-sekali. Bersulang. Sister Pingyan, ayo kita bantu mencuci sayuran. Baiklah, mereka berdua lalu mencuci sayuran. Yuxin, apa kau serius menjadikan Li Xiang sebagai pacarmu? Tentu saja. Sister Pingyan, kenapa kamu menanyakan itu? Enggak, rasanya itu terlalu tiba-tiba. Kalian berdua baru aja bertemu dan dia bukan tipe yang kamu suka. Meskipun dia bukan dari keluarga konglomerat, dia setidaknya adalah pria yang baik. Sister Pingyan, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku sebenarnya melakukan ini agar ada seseorang yang mau melindungi kita berdua. Aku masih ingat ketika kita nggak berdaya akibat ancaman Yamada dan Kuei Ping. Kita nggak bisa melakukan apa-apa selain menangis. Aku bahkan sangat takut sampai nggak mampu menggerakkan ujung jariku. Pada saat itu aku tahu betapa lemahnya diriku ini. Sebagai wanita, terutama di dunia yang kejam ini, tanpa adanya perlindungan hukum dan aturan sosial, seorang pria jika ingin membunuh seorang wanita, itu layaknya seperti membunuh semut. Aku nggak ingin lagi mengalami kelemahan dan ketakutan itu. Li Xiang adalah pria yang jujur. Aku nggak tahu apakah dia bisa benar-benar mencintaiku sepenuh hati. Tapi setidaknya, dia nggak akan menyakitiku. Aku juga akan aman berada di sisinya. Sister Pingyan, kau juga harus merencanakan apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Jika Cao Tianlei berada di masa lalu, dia mungkin pria yang rendah hati. Tapi di situasi seperti ini, pria seperti dia adalah pria idaman para wanita. Dia telah mengalami begitu banyak penderitaan sehingga tumbuh menjadi kuat. Sister Pingyan, jika kau nggak mengambil kesempatan ini, kau akan menyesal jika Cao Tianlei diambil oleh wanita lain. Yuxin, apa kau bercanda? Bagaimana mungkin seorang wanita harus mengejar seorang pria? Itu lebih mengerikan daripada zombie. Sister Pingyan, aku nggak bercanda. Kau adalah wanita yang cantik, yang berdiri di puncak karir. Emang agak sulit menerimanya karena kita berbeda. Sedangkan aku telah bekerja keras selangkah demi selangkah dari bawah. Beberapa tahun setelah aku bekerja, aku mendapatkan sebuah pelajaran penting. Dibandingkan dengan pesona tubuh pria, pesona tubuh seorang wanita adalah hal yang gak bisa ditolak oleh seorang pria. Lihatlah Xiaohe, biasanya dia sangat pendiam. Tapi lihat seberapa aktif dia tadi. Apa kau gak takut dia akan merebut Cao Tianlei? Tapi tenang aja, dia dan dirimu berada di level yang berbeda. Kau memiliki kecantikan yang luar biasa, sehingga gak ada seorang pria pun yang bisa menolakmu, kecuali Cao Tianlei itu buta. Jangan bercanda, Cao Tianlei telah lama membenciku. Ditambah kematian Cheng Yao, dia benar-benar sangat membenciku. Udah terlambat untukku. Kau lihat kan sikapnya terhadapku? Dia sangat membenciku. Kau gak mengerti, jika seorang pria benar-benar membenci seorang wanita, maka dia akan mengabaikan wanita itu. Semakin dia membencimu, semakin dia peduli padamu. Bukankah Cao Tianlei ini tertarik padamu? Omong kosong. Aku gak percaya omong kosongmu itu, Yuxin.
Ini pertama kalinya aku melihatmu merah karena membicarakan seorang pria. Kamu tipikal wanita yang pemilih. Kurangi standarmu yang tinggi itu, Sister Pinyan. Meskipun kau lebih berpengalaman dalam hal bisnis, tapi untuk urusan asmara, kau harus banyak belajar dariku. Jangan menyesal jika kau nggak mengejarnya sekarang. Mungkin dia akan jatuh ke pelukan wanita lain nanti. Sayangku, tanganku sedikit sakit. Tolong bantu aku membawakannya. Wah, lihat apa yang telah kau lakukan. Kenapa kau menyembunyikannya dariku? Sejujurnya, sejak kapan emangnya kau memiliki hubungan dengan Yuxin? Kakak Lei, jangan salah sangka. Aku dipaksa olehnya. Tiba-tiba ada suara jeritan Xiaohe. Suara apa itu? Lalu mereka bergegas pergi ke sana. Saat dilihat, ternyata Xiaohe digigit oleh serigala. Hah? Xiaohe! Karena teriakan Pingyan, serigala itu melihat ke belakang dan langsung pergi ke arah mereka. Li Suyang, lindungi mereka! Bahaya! Hei sini! Xiaohe! Menggunakan kapaknya, Tianlei menyerang serigala itu. Serangannya berhasil menancap di badannya. Tapi serigala itu nggak mati. Dalam hati Tianlei, serigala zombie ini dapat bergerak lebih cepat daripada zombie biasa. Dan gigi serta cakar dari serigala zombie ini sangatlah tajam. Aku harus bisa menghindarinya. Serigala itu mulai menyerang. Lalu Tianlei memilih untuk pergi terlebih dahulu untuk mengalihkan perhatian serigala itu agar mereka bertiga bisa kabur. Ada ruangan di depan sana. Kalian bersembunyilah di situ terlebih dahulu. Aku akan pergi membantu kakak Lei. Ternyata Xiaohe udah berubah menjadi zombie. Xiaohe, apa kau masih hidup? Xiaohe nggak menjawab. Apakah kau baik-baik aja? Ternyata benar, Xiaohe telah berubah menjadi zombie. Bodoh, cepat mundur. Saat Suya mencoba mengambil senjatanya, loh, gak ada. Sial. Aku lupa, aku meninggalkannya di lobi. Lalu zombie Xiaohe maju. Aku gak ingin menyakiti seorang wanita. Tapi, maafkan aku. Dengan cepat, dia menendang zombie Xiaohe. Tianlei terus berlari dan terus dikejar oleh serigala zombie itu. Lalu Tianlei dengan cepat pergi sampai membuat serigala zombie itu kebingungan. Serigala zombie itu merasakan keberadaan sesuatu. Dia langsung pergi ke arah sana. Tapi tiba-tiba ada yang menyerang serigala itu. Hahaha, serigala bodoh. Aku di sini. Ayo kejar aku. Lalu serigala zombie itu pergi ke arah Tianlei. Saat serigala itu menyerang, Tianlei melompat dan berhasil menghindari serangan serigala itu. Serigala itu tersangkut dan Tianlei langsung membunuhnya. Dasar, kau benar-benar serigala bodoh. Selamat kepada player karena telah membunuh mutan serigala zombie. Mendapatkan poin pengalaman sebanyak 2 poin. Apa? Hanya 2 poin XP? Aku kehilangan banyak energi. Pakaianku sobek. Aku hanya mendapatkan 10 poin exchange shop. Maaf, tapi nggak ada tawar-menawar pada sistem. Dasar pelit, player. Apa yang Anda cari? Inti kristal. Serigala zombie ini jauh lebih kuat daripada zombie yang bermutasi sebelumnya. Seharusnya, inti kristal yang kudapat tingkatannya sedikit lebih tinggi. Sistem berkata, apa Anda memiliki kesalahpahaman? Serigala zombie ini lebih gesit karena spesiesnya berbeda. Sehingga setelah bermutasi, peningkatan pada zombie pun berbeda. Dan gak ada kristal inti pada serigala zombie ini. Kenapa kau gak memberitahuku sebelumnya? Buang-buang waktu dong di sini. Kakak Lei, kau berbicara dengan siapa? Oh, enggak kok. Aku gak bicara dengan siapa-siapa. Aku terkadang berbicara dengan diriku sendiri. Kakak Lei, kau membunuh serigala zombie ini sendirian. Kakak Lei, kau benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Tolong ajari aku juga. Tianlei merespon, gak masalah. Lain kali jika kita bertemu dengan serigala zombie ini, aku akan mengajarimu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan mereka berdua? Suyang menjawab, cipratan darah Xiaohe mengenai mereka berdua. Karena khawatir akan terinfeksi, jadi mereka pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Maksudku, apa kau menemukan zombie lain di sekitar sini? Siapa tahu ada yang bersembunyi. Meskipun masalah barusan sudah terselesaikan, tapi masih ada beberapa hal yang mungkin bisa terjadi. Dalam hati Tianlei, seperti sebelumnya, aku nggak menyadarinya sama sekali jika ada zombie yang bermutasi di sekitarku. Sepertinya kemampuanku masih terbatas pada zombie biasa. Enggak, aku harus mendapatkan poin pengalaman atau XP dengan cepat. Xiaohe udah mati, jadi siapa yang akan membuat makan malam hari ini? Lalu tiba-tiba makanan udah jadi. Wah, aromanya enak. Ciao Tianlei, aku gak menyangka kau ternyata bisa memasak. Itu bukan berarti aku bisa memasak. Aku hanya mencampurkan semua bahan dan sayur ditambah dengan bumbu mie instan. Aku dulu sering membuatnya ketika aku masih tinggal di asrama. Wah, kamu sangat terampil. Kau memiliki banyak keahlian. Wanita yang menikah denganmu pasti sangat beruntung nanti. Suyang, kau harus belajar darinya. Kenapa aku harus melakukannya? Bukankah seharusnya kamu yang bisa memasak? Apakah kamu gak tahu berapa biaya perawatan untuk merawat kulitku agar cantik ini? Apa kau tega menggunakan tanganku untuk mencuci dan memasak? Tentu saja, untuk pekerjaan seperti itu akan kuserahkan kepadamu. Lalu tiba-tiba Tianlei membanting sumpit agar lebih jelas. Aku gak peduli jika kalian ketua, CEO, manajer, orang elit, dan sebagainya. Hari-harimu sebagai orang kaya kelas atas tentu sudah berakhir. Aku gak butuh rekan tim yang gak berguna. Setidaknya,
Mereka harus bisa membantu dalam beberapa hal dan tidak menjadi beban bagi yang lain. Gak ada seseorang pun di sini yang akan memanjakan kalian. Jika kamu menginginkan sesuatu, maka jangan menyuruh orang lain. Jika kalian gak suka, kalian boleh pergi. Baru aja. Pergi. Oke, siapa bilang kita akan mengikutimu? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.